membaca beberapa pasal kembali pagi ini, dan kita melihat betapa pembelaan diri Ayub dalam keadaannya seperti tidak pernah salah. Kemarin kita telah melihat betapa Ayub membuat pembelaan untuk mengatakan dirinya benar. Hingga di pasal yang ke-15 kemarin kita baca ayat yang ke-11, kurang artinya bagimu penghiburan Allah, dan perkataan yang lemah lembut ditujukan kepadamu. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu, dan mengapa matamu menyala-nyala sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah? Tak pernah sadar apa yang dilakukan manusia sehingga mereka yang kehilangan pengharapan itu dihanyutkan oleh perasaan dan memalingkan hatimu menentang Allah. Manusia yang seringkali membenarkan diri tak merasa pada waktu ia membela diri ia sedang menentang Allah. Di pasal 16 Ayub menuliskan perbuatan Allah, perlakuan Allah terhadap dirinya, karena dia merasa benar, tidak bersalah. Lalu ayat yang ke-3, belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyangka? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Mulai tadi dikatakan ketika orang menjadi lemah, ketika orang putus harap, tidak menyadari bahwa hatinya sedang menentang Allah. Bukan mencari belas kasihan Allah, malah sebaliknya menentang Allah, menentang perlakuan Allah. Lalu ayat yang ke-7 berkata, pasal 16, ia telah membuat aku lelah. Itu kalimat Ayub. Ia telah membuat aku menjadi lelah, mencerai-beraikan rumah tanggaku, menangkap aku, kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam, memusuhi aku. Ia menggertakkan gigi, lawanku memandang aku dengan mata berapi-api. Mengangkat mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Mulai menyalahkan Allah, sehingga tadi dikatakan kita nggak sadar mulut kita mengeluarkan perkataan menentang Allah. Orang yang lemah itu tidak pernah menyadari ucapan-ucapannya sedang menentang Allah, menganggap diri benar dan semua orang di sekelilingnya salah. Allah pun dipersalahkan. Mana ada ayat yang menuliskan di pasal 16 bahwa Allah itu baik? Mana ada? Mana ada kalimat Tuhan itu baik, Allah itu baik? Nggak ada. Ayat yang ke-11, Allah menyerahkan aku kepada orang lain
dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tapi ia menggelisahkan. Aku ditangkap pada tanggung, lalu dibanting. Aku ditegakkan menjadi sasarannya. Aku dihujani panah. Sekarang pertanyaannya, yang disebut ia-nya, dia itu siapa? Allah. Orang kalau lemah begini saja. Allah pun salah, apalagi manusia. Di hadapan orang yang lemah, semua orang salah. Tuhan pun dipersalahkan. Ia merobek-robek aku, ayat 14. Menyerang aku, kain kabungku telah kujahit dengan kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, bulu mataku ditudungi kelampekan. Allah pun disalahkan. Padahal ayat 22 tahu jumlah tahun-tahun yang akan datang. Aku menempuh jalan dari mana aku tidak pernah kembali. Tahu. Dia sedang lewati jalan yang tidak pernah dia ulang. Itu hidup manusia. Berjalan ke arah yang tidak pernah dia kembali. Tapi seringkali dalam kelemahan manusia tidak pernah memikirkan apa yang terbaik. Semua orang salah, Allah pun salah, dan mengisi hari-harinya dengan perkataan yang menentang Allah. Belum habis pasal 16. Pasal 17 dilanjutkan, semangatku patah, bagiku tersedia kuburan. Seperti orang yang gak takut mati. Itu manusia yang sedang lemah, seperti gak takut mati. Padahal kalau sudah diambang maut, teriakannya, marahnya, kesalnya. Ayat 2, aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Engkau jadi jaminanku bagimu sendiri. Hati mereka telah kau ketupkan. Itu sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Masih belum selesai di satu pasal. Marah kepada Allah dilanjutkan dengan pasal 17. Umurku telah lalu, ayat 11. Gagal semua rencana. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati jadi rahim rumahku, menyediakan tempat tidur di dalam kegelapan, berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berengah ibuku dan saudara perempuanku. Di manakah harapan? Belajar, saudara, berada di tengah kondisi yang paling sulit, tapi jangan kehilangan harapmu kepada Tuhan. Belajar di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, masih terdengar ada pengharapan kepada Allah. Manusia ini punya satu siklus kehidupan yang tidak pernah berjalan seperti kata yang tadi, perjalanan yang tidak pernah kuulangi. Tapi satu kehidupan yang berjalan dengan siklus yang kembali. Anak manusia dilahirkan, menjadi besar, menjadi dewasa, menikah, mempunyai keluarga, menjadi tua, menjadi seperti sikap kanak-kanak.
putaran manusia begitu. Kehidupan yang kita isi dengan keadaan yang bagaimana seharusnya. Kita berada dalam satu putaran yang gak mungkin kita ulang. Sekalipun kembali kepada awal, kembali seorang yang sudah lanjut usia dan usur, sikapnya kembali seperti kanak-kanak. Tetapi dia tidak kembali seperti kanak-kanak waktu dia menjadi anak. Ia kehilangan kekuatan, tubuhnya menjadi rentah, matanya menjadi kabur. Tidak seperti kanak-kanak yang belum lihat apa. Kitab Pengkhotbah berkata, dan ketika tabir-tabir, ketika jendela-jendela tertutup, manusia kembali kepada Allah. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan pada tahun-tahun yang demikian? Kita isi apa hidup kita? Kesal, marah seperti Ayub? Atau kita mulai berpikir mengisi hidupnya dengan perkara yang akan mendapat upah di surga? Mana lebih baik? Mengisi dengan kekesalan, kemarahan, kegeraman seperti ini, atau kita mengisi hari-hari kita dengan perkara-perkara yang upahnya nanti di surga? Mana lebih bijaksana? Mazmur 18. Jawaban Bilda, orang Suam. Kapan kamu berhenti bicara? Kapan kamu berhenti bicara? Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Bagaimana terang orang fasik tentu padam, dan nyala api tidak tetap bersinar. Semua akan kembali, tetapi ingat, isi hari-hari kita dengan kondisi yang mendatangkan upah, bukan mendatangkan ganjaran. Siklus kita akan kembali nol. Tapi firman Allah mengingatkan apa yang kita pergunakan dalam hari-hari hidup kita. Diapakan waktu-waktu kita ini? Saudara mau diapakan? Kita Pengkhotbah. Pasal yang ke-8 ayat 10. Aku melihat juga orang fasik akan dikubur boleh masuk, sedang orang yang berlaku benar harus pergi ke tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota ini pun sia-sia. 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. 13. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan mencampur, karena dia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada keadaan yang disuruh pertimbangkan mana yang lebih baik.
fasik akan binasa, orang benar juga binasa. Sama-sama mati. Tetapi ayat yang ke-12, namun tetapi aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sama-sama mati, jalannya sama, arah kehidupan manusia di bumi sama. Diisi apa kita? Ayat yang ke-12 berkata, orang yang hidup takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Walaupun akhirnya sama mati, tapi dia sudah mengisi dengan hari-hari hidup takut akan Tuhan. Yang punya upah, tadi saya katakan, hiduplah dengan keadaan yang nanti akan menerima upah. Walaupun keduanya sama jalannya, sama-sama berakhir dengan kematian. Gak usah diminta pun, kalau sudah waktunya pasti mati. Gak usah diminta. Manusia tidak adil. Kalau hidup senang, berkata aku ingin hidup 1000 tahun. Kalau lagi susah, omongannya mati aja dia, mati. Lo mati aja. Gak dilarang kok. Mau mati aja. Gak usah dilarang, gak usah diminta. Tapi apakah sudah kita isi hidup kita dengan perkara-perkara yang mendatangkan upah? Atau kita isi hidup kita dengan keadaan-keadaan yang seperti ini? Orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut kepada siapa? Hadirat Tuhan. Apa yang kita perbuat dalam hari-hari hidup kita? Tidak usah bela diri, lalu mempersalahkan Allah. Allah pun disalahkan. Allah pun tidak adil kepada saya. Allah pun disalahkan. Coba saudara perhatikan orang yang sedang lemah, orang yang tidak punya harapan, orang yang ngomongnya ngelantur. Allah pun disalahkan. Tidak salah kalau firman Allah berkata, belajarlah bersyukur buat hidup ini. Mungkin saudara berkata, kalau hidup enak sih bersyukur. Keduanya telah dijodohkan Allah, saudara. Pasal yang ke-7 masih di satu halaman di balik. Ayat yang ke-14. Pada hari mujur bergembiralah. Pada hari malam ingatlah. Hari malam itu juga dijadikan Allah. Jangan hanya manusia ini cari yang enak aja. Keduanya sudah dijadikan Allah. Seringkali kita pakai bahasa mereka, sesuai amal. Kok bagianku kecil, bagian dia paha besar, bagianku kepala. Yang satu bilang bagianku malah ceker. Lalu orang akan jawab sesuai. Semua sudah disediakan dan udah ada jodohnya. Hari malam, hari mujur sudah dijodohkan Allah. Ayo mulai menentang tindakan sikap Allah.
Mari kita ke Ayub 16. Ayat 11. Allah menyerahkan aku kepada orang lain, menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tapi dialah yang menggelisahkan aku. Aku ditangkap pada tengkukku, lalu dibanting. Masa begitu sih? Masa Allah sekejam itu? Aku ditegakkannya, lalu aku dijadikan sasaran. Seperti kalau lagi berantem itu, dipegang, ini bajunya dipegang, diangkat. Masa seperti itu Allah? Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembus dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkan ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Benarkah Allah berbuat seperti ini? Kalau sudah mempersalahkan orang, ngomongnya dibesar-besarkan. Ayub terhadap Allah begitu. Nggak ingat semua pertolongan Allah, tidak ingat semua yang Allah sudah lakukan, tidak ingat semua belas kasihan Allah, tidak. Itu Ayub ya. Kita enggak ya? Haleluya. Sehingga benar seperti yang tadi merupakan teguran yang disampaikan oleh Elifaz tadi. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan? Pasal 15 ayat 12. Dan mengapa matamu menyala, hingga engkau memalingkan hatimu menentang dan mulutmu mengeluarkan perkataan yang serupa. Manusia masakan bersih di hadapan Allah. Mana ada manusia yang bersih di hadapan Allah? Mana ada? Coba kita belajar untuk tundukkan kepala seperti pengkhotbah menuliskan tadi di pasal yang ke-8. Aku takut akan hadirat. Bukan aku menentang Allah, tapi aku belajar hidup takut akan hadirat. Tidak hanya mengisi hari-hari hidupnya dengan perkara-perkara yang mendatangkan upah, tapi mari kita belajar hidup dengan takut akan hadirat Allah. Belajar, saudara. Takut akan hadirat Allah itu adalah hidup benar tanpa dilihat manusia. Bukan benar kalau dilihat manusia. Itu orang upahan. Orang upahan begitu. Hanya kerja kalau dilihat yang memberi upah. Tapi orang yang hidup takut akan Allah, dengan atau tanpa dilihat manusia, dia belajar hidup takut akan Allah. Takut akan hadirat Allah. Tidak hanya menunggu ketika dilihat orang, lalu dia baik-baik kerjanya. Dia kerja baik-baik. Dia melakukan perkara yang baik hanya karena dilihat oleh manusia yang memberi upah kepadanya. Itu bukan takut kepada manusia, takut kepada upahnya. Tapi kalau kita belajar hidup takut akan hadirat Allah, kita akan hidup dengan benar
ajari hidup benar. Kita minta kepada Tuhan, saudara. Ajari di hari-hari yang sudah, ya, kalau kita mau lihat bencana demi bencana yang sepertinya tidak berakhir. Ada lagi bencana, ada lagi bencana-bencana yang tidak pernah berakhir. Itu kita dikejar dengan bencana. Tapi ketika kita hidup takut akan Allah yang menjagai kita, Dia melindungi kita di tengah keadaan yang penuh bencana. Hidup dengan takut akan Allah yang akan menuntun kita kepada hari-hari yang penuh dengan ucapan syukur. Tidak usah takut manusia, saudara. Takut sama Tuhan. Otomatis saudara akan hidup dengan benar. Otomatis. Karena ada tangan Allah yang menyertai kita. Mau lari kemana sekarang? Mau lari kepada siapa sekarang? Mau minta tolong sama siapa sekarang? Iklim tidak bersahabat, cuaca tidak bersahabat, manusia, negara pun tidak menjamin. Tiap hari orang sedang bingung mau jadi apa hari ini, mau jadi apa hari ini. Kita sedang berada di, kalau pakai istilah peribahasa, telur di ujung tanduk. Kita bingung besok mau jadi apa. Kalau sudah dekat hari Jumat kita mulai khawatir. Apalagi besok. Apalagi besok. Hari ini orang sedang mendengar akan menantikan jam-jam pengumuman. Setelah pengumuman, lalu bagaimana reaksinya? Mau jadi apa lagi? Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Kita terpelihara. Hidup dengan takut akan Allah. Tidak pernah membiarkan kita. Jangan berusaha menentang Allah seperti Ayub. Ini baca, ini contoh hidup manusia.